Salam alaihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membalas WA dari Pak Baramuli di Makassar ya. Pak Baramuli itu nanya ya, anak domba ke bumi, siapa yang di surga? Ya, anak domba ke bumi, siapa yang di surga? Pertanyaan ini persis sama dengan Allah menjadi manusia, siapa yang di surga? Persis kan? Ya, Allah menjadi manusia, siapa yang di surga? Ternyata di surga ada Allah yang disebut Bapa. Ya. Terus Pak Baramli nanya, lah nanti anak domba datang ke bumi, di surga ada siapa? Ya, saudara-saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, anak domba itu muncul di dalam Wahyu 5 ayat 6, yaitu baru muncul kata anak domba. Wahyu 5 ayat 6, ya. Lalu di ayat 7, anak domba ini menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta surga, ya. Anak domba menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta surga. Anak domba ini siapa? Sudah pada tahulah kalau anak domba. Anak domba di dalam Wahyu 5 ayat 6 sudah jelas, itu Yesus Roh. Saya ulang, Yesus Roh. Sebab di dalam Wahyu 22 ayat 17, pengantin laki-laki yang anak domba itu roh, disebut roh. Roh dan pengantin perempuan. Jadi anak domba itu pengantin laki-laki, dialah roh, Yesus Roh ya. Kemudian anak domba bertanduk 7, bermata 7, itu adalah 7 roh Allah. Sudah tahu ya, Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22 ya. Itu adalah ketujuh roh Allah. Allah itu roh, tidak dibatasi oleh jumlah ya. Jangan bingung dengan ketujuh roh Allah ya. Tidak dibatasi oleh jumlah, oleh ruang, oleh waktu, oleh bentuk ya. Lalu anak domba menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta surga. Siapakah Dia yang duduk di tahta surga? Ya, ini kan orang dibingungkan, oh dia Allah Bapa, Pak. Ya, kebanyakan begitu. Dia yang rambutnya putih. Ya. Ya, dia yang lanjut usia, Pak. Ya. Yang lanjut usia itu Yesus ya. Yang rambutnya putih lanjut usia itu Yesus ya. Dia yang duduk di tahta surga itu ada di Wahyu 4 ayat 8. Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang akan datang. Ini persis sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Dialah Yesus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Yang duduk di tahta surga adalah Yesus, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Catat baik-baik, yang duduk di tahta surga adalah Yesus. Karena di dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku kan Yesus. Di dalam Wahyu 22 ayat 16. Yesus, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Itulah Dia yang duduk di tahta surga. Lalu anak domba ini menerima dari Yesus. Loh, Yesus menerima dari Yesus, betul. Karena Allah itu roh, Anda nggak usah heran. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Nggak usah heran. Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya, Yesus anak domba ini lalu turun ke bumi dong untuk misi, 4 misi di bumi, yaitu rapture, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, dan lenyapnya langit dan bumi ya, kiamat ya. Setelah menyelesaikan misinya di bumi, maka Yesus ini ke bumi baru ya, bikin bumi baru dong, bikin bumi baru, lalu penghakiman ya. Lalu ketika anak domba yang tak lain dan tak bukan adalah Yesus Roh, anak domba ini datang ke bumi, di surga ada siapa? Di surga ada Yesus, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega ya. Dulu waktu firman menjadi manusia, di surga ada Allah yang disebut Bapa. Oke?
Mari kita lihat ya, kita lihat perbandingannya. Anda akan mudah sekali memahami. Ya, perhatikan baik-baik kata-kata saya ya. Ya, perbandingan ya. Nomor 1. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus. Lalu ada misi yang disebut misi redemption atau penebusan. Ya, penebusan manusia berdosa. Sukses. Yesus yang manusia ini balik lagi ke surga, maka di surga ada siapa? Ya, di surga ada Allah, firman Allah, ada Yesus firman Allah. Ya, saya ulang. Dulu ketika Yesus datang ke bumi untuk misinya, lalu selesai, Yesus balik lagi ke surga dong, betul. Di surga Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Yesus firman Allah. Itulah Allah, kan firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yesus firman Allah ada di mana? Ada di Wahyu 19 ayat 13. Jadi balik lagi jadi firman Allah. Ya. Clear? Tapi bapaknya hilang. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus datang ke bumi, kan di surga ada Allah yang disebut Bapa. Ketika Yesus sudah balik lagi ke surga, maka bapaknya hilang. Yesusnya di surga tinggal Yesus firman Allah. Balik lagi Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yesusnya dibawa, nama Yesus dibawa, bapaknya hilang. Mari kita lihat perbandingannya yang kedua ini. Anak domba datang ke bumi. Ya, di surga ada siapa? Ada Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega. Lalu anak domba ini naik ke surga, Yesusnya hilang. Sama dengan Bapa hilang kan? Yesusnya hilang. Di surga yang ada adalah Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega, anak domba. Udah nggak pakai Yesus lagi. Di bumi baru nanti Yesus sudah nggak dipakai. Persis sama dengan Bapa ketika Yesus balik ke surga kembali lagi sebagai firman Allah, ya, bapaknya hilang. Ya. Ketika anak domba balik lagi ke surga, Yesusnya nggak dipakai. Ya, di surga memakai nama yang baru. Nama baru Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 12 adalah Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega, anak domba. Udah nggak pakai Yesus, enggak. Sama persis dulu Bapa juga sudah nggak ada sekarang. Sekarang baru terjadi sampai Bapa. Bapaknya nggak ada udah. Yesus belum turun sebagai anak domba. Nanti kalau Yesus turun ke anak domba terus balik lagi, Yesus yang di surga hilang, nggak dipakai lagi maksudnya, memakai nama yang baru, yaitu Tuhan Maha Kuasa Alfa Omega anak domba. Kok berulang sepertinya sejarah? Yes, ayat Alkitab betul. Bapak Ibu bisa paham sampai segini? Berulang Pak ya. Jadi kita nggak boleh marah dong. Bapak hilang, ya Yesus kembali sebagai firman Allah. Nggak usah marah. Wong nanti saja Yesus juga hilang kok. Ini saya mempermudah bahasanya ya, supaya mudah. Yesus nggak dipakai lagi. Yesus memakai nama yang baru. Apa itu? Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, anak domba. Makanya di Yerusalem baru tetap ada Allah, anak domba. Tetap ada. Anak domba ini dipakai di bumi yang baru nanti. Yesus sudah enggak. Ya, saya penyembah Yesus. Saya tidak akan marah. Tahu nanti Yesus juga bakal enggak ada. Nanti, tapi setelah bumi baru. Setelah kiamat ada bumi baru. Nama Yesus sudah enggak dipakai. Anda yang sekarang belum sadar bahwa Bapa sudah enggak dipakai, lalu Anda marah-marah. HTD ini sesat, mosok Bapa nggak ada. Jangankan Bapa, Yesus saja nanti nggak ada. Nanti tapi. Sekarang yang Bapa nggak ada, Anda super marah-marah kepada HTD. Orang nggak paham, kok marah-marah sama yang paham. 200.000 pendeta nggak ada yang paham kayak gini. Di Indonesia, 200.000 pendeta, doktor, teologi, nggak akan ada yang paham seperti ini. Oh, Bapa hilang, Yesus kembali lagi sebagai firman. Ya, dulu kan firman adalah Allah. Firman jadi manusia. Firmannya balik lagi ke surga, Bapaknya hilang. Ya. Wahyu 19 ayat 13. Yesus itu firman Allah. Ya. Lalu anak domba turun, nanti Yesusnya hilang. Yesusnya udah nggak dipakai lagi, memakai nama baru. Very clear, sejarah berulang. Tapi nanti ya, Anda yang belum paham, ya jangan marah-marah ya. Belajar ya, kalau nggak tahu itu belajar. Para doktor teologi, nggak ada ilmumu, nggak ada kepake, tafsirmu tidak kepake sama sekali ya. Betapa
Sekarang jemaat ngerti ya. Waduh, pendeta kita yang doktor itu kok malah nggak ngerti ya? Ya nggak ngerti karena yang dipelajari tafsir. Ayo belajar. Ya ini ada program master ya. Ini ada program master. Ya kita ada program master bibliologi ya. Belajar ayo supaya Anda ngerti. Ada nggak 200.000 pendeta di Indonesia yang bisa paham? Ya, firman jadi manusia balik lagi bapaknya hilang. Ya. Selama jadi manusia kan Allah dipanggil Bapa. Kemudian anak domba datang ke bumi, balik lagi ke sana, Yesusnya hilang. Gitu. Ganti menjadi anak domba nama yang baru. Paham nggak? 200.000 pendeta ada yang paham nggak? Ini nanti dijiplak ini. Ya, khotbah pendeta HTD ini dijiplak semua. Dijiplak pada waktu mereka debat. Ya, hati-hati saudara ya. Serigala berburu domba. Waktu debat dengan mu'alaf, semua pendeta jiplak HTD. Semua ini dijiplak oleh ini. Sebab ini Alkitab semua. Tapi giliran sehari-hari pengajaran dia tetap nyembah Bapa. Nggak bisa paham, nggak bisa ngerti bahwa Bapa sudah hilang. Ya, sudah nggak ada lagi Bapa. Dibuktikan di surga tidak ada Bapa. Ya. Ya, jangan heran, jangan kaget dengan yang namanya pendeta-pendeta serigala berbulu domba. Ya, waktu debat dengan para mu'alaf, comot-comot jiplak HTD semua. Semua yang HTD ini dijiplak semua. Karena kalau Allah Esa selalu menang debat dengan mu'alaf. Tapi kalau Tritunggal debat sama mu'alaf, Tritunggal selalu kalah. Makanya para pendeta Tritunggal kalau debat dengan mu'alaf, ya, mu'alaf paling demen debat sama Tritunggal, soalnya dia menang terus, ya. Pendetanya, ya, berbulu domba, jadi domba, comot-comot ajaran HTD dibuat ngelawan mu'alaf. Pasti mu'alafnya kalah. Tapi sehari-hari di dalam pengajaran sehari-hari dia berubah jadi serigala. Pengajarannya tetap serigala. Bapak masih ada, Bapak disembah terus tiap hari. Paham sekarang, Bapa sudah tidak ada. Nanti pun Yesus juga tidak ada. Ayat Alkitab Anda tidak pernah bisa bantah. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini ya. Ada program master dalam bahasa Inggris around the world supaya Anda tahu seluruh dunia ya. Di Brasil, Amerika, di Eropa, semua pada ikut ya toh. Supaya Anda tahu ini dari Indonesia ini. Kebenaran Alkitab diberitakan ya. Ya, kalau master itu dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa, bahasa Inggrisnya kayak bahasa Inggris saya aja ya, bahasa Inggris ini nggak apa-apa, justru malah bagus. Oh ini bahasa Inggris asli nih, Henry Tandianta ini bahasa Inggrisnya asli nih, asli bahasa Inggris khas Indonesia ya, nggak apa-apa, malah bagus seperti itu ya. Yang mau ikut program sarjana bibliologi BPS ya, bachelor bibliologi itu pakai bahasa Indonesia kali itu ya. Baik, padat, singkat, dan clear, semoga bermanfaat. Jangan lagi ada yang tegar tengkuk ya, tegar tengkuk. Ayo, demi keselamatan. Sekarang Allah itu Yesus, udah nggak usah muter-muter ya. Jangan sembah yang lain, sembahlah Yesus. Jangan pakai nebeng-nebeng Bapa dalam nama Yesus, Bapak naruh Kudus yaitu Yesus. Salah, tidak pernah ada seperti itu. Jadi sembahlah Yesus, Allah yang benar, tok, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.